Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ilmu falak ES semester 4, AS maaf, AS semester 4, Hukum Keluarga semester 4, Stainu Temanggung. Kali ini kita akan membahas tentang arah kiblat yang lebih teknis. Dari mulai kemarin sudah saya terangkan teorinya, maka hari ini kita akan masuk ke praktik tentang bagaimana untuk melakukan pengukuran sudut dan juga bagaimana prakteknya nanti setelah kita mengetahui sudutnya. Untuk mereview ini dari yang kita pelajari pada pertemuan kedua kemarin, di mana pada intinya kalau kita berbicara arah kiblat atau sudut arah kiblat itu kita mengukur ini bola bumi ya, ini bola bumi, ini Indonesia, ini Ka'bah, lalu ini kutub utara. Maka dari itu kita perlu untuk mencari arah utara dulu. Jadi ini kan Indonesia, maka kita perlu mencari arah ini dulu. Ini adalah arah utara. Ini mencari arah utara, lalu nanti mencari arah yang menuju kiblat. Ini arah yang menuju kiblat. Baru nanti akan ditemukan ini. Ini adalah sudut sudut apa ini? ABC. Sudut ABC yang ini ya. Jadi sudut B besar. Sudut B besar inilah nanti yang disebut sebagai sudut arah kiblat. Sudut arah kiblat ini dicari dengan menggunakan rumus trigonometri, di mana trigonometrinya tidak perlu saya ajarkan kepada kalian. Itu urusannya orang matematika dan juga untuk urusannya orang-orang hisab matematika ya. Yang penting bagi Anda adalah Anda mampu untuk menggunakan aplikasinya, di mana dari aplikasi tersebut nanti Anda mampu menghitung berapakah nilai B-nya. Sehingga nanti kalau B-nya sudah diketahui, di mana B ini dicari dengan menggunakan rumus trigonometri dengan menggunakan Microsoft Excel, nanti dengan menggunakan aplikasi, kalau B-nya sudah diketahui, maka langkah terakhir untuk bagaimana menemukan arah kiblat adalah dengan mencari utara, ya, mencari arah utara, lalu nanti tinggal ditarik ke sebelah kiri, berapa derajat. Ditarik ke sebelah kiri berapa derajat sesuai dengan hitungan yang diperoleh. Oke, itu mengenai sudut arah kiblat teori yang kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara untuk menghitungnya. Ini adalah contoh aplikasi Excel yang saya buat sendiri untuk mencari sudut arah kiblat yang B tadi. Jadi untuk mencari sudut B tadi, jadi ini nanti tinggal dimasukkan datanya, nanti akan langsung ketemu sudut arah kiblatnya. Dan tentu saja Anda harus tahu dulu bagaimana cara untuk mengisinya dan juga memahami tentang lintang dan juga bujur. Nanti di akhir sini akan ditemukan hasil tentang sudut arah kiblatnya, di mana yang kita pakai adalah yang ini ya, yang ini. Ini yang kita pakai nanti. Ini kan belum ada, ini masih belum kita isikan datanya, jadi datanya masih minus, masih salah ini ya, masih belum benar karena memang kita belum input datanya. Nanti tinggal kita inputkan datanya. Misalnya kita ingin mencari sudut arah kiblat di Stainu Temanggung, nanti tinggal diisikan lintangnya itu berapa, Stainu Temanggung, bujurnya itu berapa, lalu lintang kiblat. Nah, kalau lintang kiblat sama bujur kiblat ini tidak perlu Anda isikan karena lintang kiblat dan bujur kiblat itu Ka'bah ya, maaf, lintang Ka'bah dan juga bujur Ka'bah itu sudah default, artinya tidak perlu lagi diganti karena yang namanya posisi dari Ka'bah kan tidak pernah bergeser, jadi tetap di sana. Jadi untuk Ka'bah tidak perlu diganti. Yang pada intinya Ka'bah itu berada pada lintang Ka'bah itu berada pada 21 derajat 25 menit terus ini 20,04 detik ya. Ini untuk lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah itu berada di sini. Dari lintang Ka'bah ini lalu kita sebetulnya sudah bisa tahu di sini. Mungkin ada yang tanya lagi apa itu maksudnya menit detik. Menit detik di sini bukanlah satuan waktu ya, tapi ini satuan letak. Satuan letak dalam koordinat bumi. Jadi koordinat bumi itu kadang menggunakan desimal, koma-koma seperti ini, tapi juga kadang menggunakan jam, menit, detik. Atau biasanya jamnya juga pakai derajat, bisa derajat, menit, detik gitu. Jadi kalau Ka'bah itu adalah berada pada 21 derajat atau 21 jam, lalu 25 menit, 20,644 detik. Yang kalau didesimalkan itu adalah 21,4224 detik.
maaf 21,4224 derajat. Ini kalau letak dari Ka'bahnya. Dan letak dari Ka'bah selalu seperti ini, tidak pernah berubah. Ini 0, ini saya ganti aja, saya samakan semuanya ya. Saya samakan menjadi sama. Sebetulnya sama aja sih, karena memang hanya kalau beda beberapa detik itu memang tidak terlalu signifikan, tapi tidak masalah, kita buat sama saja. Jadi kita buat sama untuk ininya, sama ininya juga kita detiknya kita isikan biar lebih teliti ya. Lebih teliti artinya bukan hanya dalam jam dan menitnya saja yang kita buat ketelitiannya, sehingga nanti lebih teliti lagi berapa derajat dari sudut arah kiblatnya. Jadi kita kopikan agar sama dari atas sampai bawah, sehingga mau mencari dimanapun nanti kita bisa lebih teliti dalam arah kiblatnya. Oke, nanti file ini saya kasihkan ke kalian nanti biar Anda bisa mencari sendiri tentang arah-arah kiblat di tempat-tempat yang berbeda. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara untuk mencari arah kiblat? Nanti kita bisa mencari di Kalimantan, bisa mencari di Stainu, bisa mencari di Merauke, bisa mencari di Aceh, terserah. Tapi PR pertamanya yang tentu saja kita perlu tahu adalah berapakah atau di manakah letak lintang dan juga bujur dari tempat yang pengen kita cari arah kiblatnya. Nah, misalnya kita berbicara Stainu Temanggung ya. Stainu Temanggung kita coba untuk cari. Ini sebetulnya Anda sudah bisa pakai GPS ya. Anda kan paham HP, silakan Anda buka Google Map, lalu Anda cari Stainu Temanggung, lalu Anda cari berapakah derajatnya, berapakah posisinya. Nah, itu namanya Itu bagaimana cara kita untuk menentukan arah kiblat. Cara untuk menentukan posisi lintang dan juga bujur suatu tempat. Ini saya berikan screen capturean screenshot saya dari screenshot dari beberapa tempat yang pernah saya cari di sini. Di sini ada beberapa ya. Dari seluruh Indonesia ini ada beberapa tempat yang sudah saya cari Google Map-nya. Ada yang di Papua. Nah, kalau ini ada di Stainu Temanggung. Oh, ini Stainu Temanggungnya. Oh maaf, ini Merauke. Lalu ini di Kalimantan. Lalu ini Masjid Istiqlal. Lalu ini, nah ini Stainu Temanggung ya. Ini gedung kuliah. Ini Stainu Temanggung, gedung syariah. Lalu ini masjid, musolanya. Dan kalau kita berbicara musolanya, letaknya ada di sini. Letak apanya ini, lintang dan juga bujurnya. Kita akan cek untuk Stainu Temanggung dulu ya misalnya. Misalnya kita cek untuk Stainu Temanggung. Di sini tertulis min 7,332 atau saya besarkan lewat aplikasinya saja. Jadi yang awal ini adalah lintang, yang kedua ini adalah bujur. Jadi lintangnya adalah min 7,332070. Kalau minus itu artinya dia berada di lintang selatan. Kita udah membahas lintang selatan berarti dia di bawah ekuator, berada di bawah khatulistiwa. Sebesar 7 derajat gitu. Sebesar 7 derajat sekian. Lalu ini 110,27 artinya kalau ini plus berarti ini berada pada bujur timur. Bujur timur itu artinya apa? Berada di sebelah timur kota Greenwich. Greenwich kalau jenengan bacanya mungkin. Sebelah timur sebesar 110,2 derajat. Nah, data inilah yang perlu direkap. Data ini yang perlu cari, yang perlu dimasukkan ke dalam tabel. Kita bisa rekap dulu datanya min 7,332 sekian ini.
Jadi datanya seperti ini, kita tulis ini kan file gambar, jadi saya pindah ke notepad. File apa namanya ini untuk lintangnya -7, sekian, lalu bujurnya 110, sekian. Untuk memasukkan data ke Excel nanti terserah dari jenis datanya. Karena mungkin saja datanya itu dalam bentuk desimal seperti ini kan desimal. Lalu mungkin saja datanya itu dalam bentuk tadi ada jam, menit, detik. Jadi kalau datanya jam, menit, detik maka kita masukkan ke kolom menit, jam, menit, detik. Kalau datanya desimal maka kita perlu masukkan ke kolom desimal. Nah karena ini desimal maka kita masukkan ke kolom desimal. Kita copy saja yang sini. Kita copy untuk lintangnya -7 sekian. Kita masukkan ke Excel-nya. Lintangnya kita masukkan ke bagian desimalnya karena data yang kita peroleh bukan dalam jam, menit, detik, berarti langsung kita masukkan ke sini. Tinggal kita paste. Yang selanjutnya bujurnya ini juga kita copy. Lalu kita masukkan ke bujurnya yang desimal. Kita paste. Dah seperti ini. Jadi sudah kita copy paste untuk lintang dan juga bujurnya. Ingat, minus ini menandakan bahwasanya tempat tersebut berada di lintang selatan di bawah ekuator. Plus ini menyatakan berada di bujur timur, ada di sebelah timur kota Greenwich, karena memang Temanggung, Stainu Temanggung itu berada di Indonesia, di mana Indonesia itu sebagian besar berada di lintang selatan sama di bujur timur, semuanya di bujur timur. Jadi kita lihat setelah kita masukkan ini, kita akan lihat langsung ke yang paling akhir, bagian yang paling pojok kanan. Bisa dilihat ini sudah berubah nilainya dan kita temukan di sini sudut arah kiblatnya adalah 65,361 yang kalau dikonversi dalam jam, menit, dan detik adalah 65 derajat 21 menit 43,7189 detik. Inilah sudut B atau sudut yang kita bahas tadi, sudut arah kiblat dari dari Stainu Temanggung. Dan Stainu Temanggung ini juga berkaitan dengan tempat-tempat di sekitarnya, karena ini kalau kita berbicara tentang arah kiblat itu biasanya dalam satu kabupaten itu arah kiblatnya masih relatif sama. Mungkin kalau beda hanya di detiknya saja. Artinya kalau kita pakai busur derajat itu biasanya tidak akan terlalu kelihatan perbedaan misalnya antara arah kiblat, sudut arah kiblat di Stainu sama sudut arah kiblat di Parakan sama sudut arah kiblat di Ngadirjo misalnya, itu biasanya masih relatif sama karena jaraknya masih terpaut cukup terpautnya itu masih cukup dekat. Tapi kalau udah jauh banget misalnya antara Kalimantan Utara sama Temanggung, nah itu sudah terjadi perbedaan jumlah derajatnya. Maka dari itu sebetulnya angka 65,3 ini sudah bisa kita jadikan patokan untuk sudut arah kiblat di kota Temanggung. Diingat-ingat angka ini ya, 65,3621. Kan kalau pakai busur ini 65,3 ini sudah cukup. Pakai busur itu kan biasanya ketelitiannya hanya sampai derajat 1, 2, 3. Di belakang koma 1 angka, artinya 65,3 gitu aja. Itu kita bisa katakan seperti itu. Kita bisa mencoba untuk membandingkan bagaimana kalau kita mencari arah kiblat di tempat yang lain. Misalnya tadi di Masjid Istiqlal yang masih sama-sama di Pulau Jawa. Di Masjid Istiqlal ini dia ada pada -6. Jadi kalau tadi Temanggung itu -7, kalau ini -6. -6 artinya 6 derajat bujur, 6 derajat lintang selatan. Berarti dia berada di 6 derajat dari Katulistiwa. Artinya dia lebih di utara daripada kota Temanggung. Dia 106 bujur timur, berarti dia jauhnya itu jaraknya 106 derajat dari kota Greenwich ke sebelah timur. Kalau tadi Temanggung itu 110 berarti lebih ke timur lagi. Kalau 106 karena ini Jakarta, Masjid Istiqlal berarti dia lebih ke barat karena 106. Mudahnya seperti itu. Nah, coba kita recap lagi untuk data yang ini. Nanti kita coba pastekan ke aplikasi kita berapakah perbedaannya tempat yang masih berada di Pulau Jawa.
Oke, seperti ini data lintang dan juga bujur dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah kita pindah ke Notepad. Sekarang kita akan pindah ke Microsoft Excel ya. Kita copy dulu untuk lintangnya. Lintangnya kita copy. Kita pindahkan ke Microsoft Excel di Masjid Istiqlal. Karena datanya dalam desimal, langsung kita masukkan ke kolom desimal. Untuk bujurnya kita copy lagi. Paste. Dah selesai. Kita lihat berapakah sudut arah kiblat untuk kota Jakarta, untuk Masjid Istiqlal Jakarta. Di sini terlihat untuk Jakarta ini 64,8. Artinya jaraknya saja. Padahal antara Jakarta dan Temanggung ini bedanya hanya 1 derajat. Artinya memang sangat kecil sekali. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya kita masih berada di Pulau Jawa, mau di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, cukup pakai patokan aja 65. Gitu ada yang mengatakan demikian. Artinya nggak perlu terlalu teliti banget, kita pakai 65 aja selesai. Tapi karena kita pengen yang paling teliti, kita sudah punya patokan yang jelas. Untuk Temanggung, Kabupaten Temanggung, itu berada di 65,3621. Ini untuk kita pakai Stainu ya. Nanti kalau kita pakai Wonoboyo atau yang pojok-pojok misalnya Selo Pampang, pasti juga akan ada perbedaan. Tapi perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Karena perbedaan antara Temanggung sama Jakarta aja hanya sedikit banget ini. Nggak ada 1 derajat, ini perbedaannya hanya setengah derajat. Hanya setengah derajat. Jadi memang perbedaannya sangat kecil sekali. Dan itu nggak masalah kalau kita pakai untuk pengukuran arah kiblat. Nah sekarang kita mencoba untuk dari ini, kita coba untuk yang lebih ekstrim ya. Maksud saya kita coba untuk daerah yang paling jauh misalnya. Daerah yang paling jauh misalnya kita pakai untuk Aceh misalnya ya. Kita cari Aceh. Atau ini Acehnya kayaknya nggak ketemu. Kita pakai Merauke aja ini. Oke, ini ada di Merauke, masjid di Merauke. Kita akan salin untuk sama seperti tadi, kita salin angkanya. Atau mungkin jangan Merauke ya, kita coba untuk yang lain. Kota yang mungkin kita bisa cari dengan menggunakan satuan jam, menit, detik. Kita coba cari di Google untuk kota Banda Aceh misalnya. Kita bisa ketik di Google misalnya lintang dan bujur Banda Aceh misalnya. Bisa dilihat di sini di Google ditemukan bahwasanya Banda Aceh itu berada pada 0, oh maaf, ini menitnya, ini derajatnya, ada pada 15 derajat. Ini gimana sih tulisannya ini? Kita coba cek untuk geografisnya. Oke ya, ini terlihat di sini di Google dikatakan bahwasannya untuk Banda Aceh itu berada di antara 5 derajat sampai sekian derajat, ini sampai ini, lalu bujurnya dari sini sampai sini. Kita mungkin bisa pakai yang ini ya, yang awal ini sama yang awal ini. Ini untuk menjadi patokan atau parameter kita, kira-kira Banda Aceh itu nanti sudut arah kiblatnya berapa. Kita salin dulu di Notepad seperti tadi.
Ternyata nomornya cukup mudah dihafal ya. Jadi untuk lintang itu 5 derajat 16 15, untuk bujurnya 95 16 15. Kita hafalkan saja, nanti kita isi manual, nggak perlu di copy paste. Yang intinya 5 derajat 16 menit 15 detik. Ini kalau misalnya dibuat desimal, ini nanti akan sekitar 5,25. Dan kalau kita datanya, kalau tadi kan data yang kita peroleh desimal, maka tinggal dimasukkan ke kolom desimal. Kalau data yang kita peroleh dalam bentuk seperti ini, kita masukkan ke kolom yang sudah ada tadi, 5, 16, 15 sama 95, 16, 15. Kita masukkan langsung ke Excel-nya. Untuk misalnya Aceh ya. Aceh misalnya. Aceh tadi untuk lintangnya adalah 5, 16, 15. Nah, bisa dilihat di sini ketika kita isikan di bagian sini, desimalnya akan otomatis terisi. Yang isinya 5,27 sekian. 5,27 karena tandanya positif, berbeda dengan yang ini. Positif artinya dia berada di lintang utara. Lintang utara artinya ada di sebelah utara Khatulistiwa. Kita coba isikan sekarang untuk bujurnya. Bujurnya tadi adalah 95, terus 16, 15. Seperti ini. Dah, ini nanti bujurnya otomatis terisi. Kita lihat untuk sudut arah kiblatnya berapa. Di kolom yang keempat. Di kolom yang keempat di sini terlihat sudut arah kiblatnya adalah ini ya, kolom keempat 1 2 3 4 yang ini 67,6492. Kita lihat antara Aceh saja yang sudah jelas-jelas sangat berbeda dari lintang dan bujurnya, pojok utara, pojok barat dari Indonesia. Perbedaannya dengan Temanggung hanya 2 derajat. Artinya sebetulnya kalau kita bisa boleh patokan, sebetulnya di Indonesia pun terpautnya itu mungkin dari pojok atas sampai pojok bawah itu nggak sampai 5 derajat. Artinya sedikit sekali. Tapi kalau mau lebih hati-hati, kita pakainya itu ihtiyat per kabupaten, itu lebih enak. Jadi kita katakan mungkin seperti ini. Untuk daerah Temanggung itu 65,3, daerah Jakarta 64,8, bisa seperti itu. Atau kalau mau yang agak lebih teliti, yang lebih toleran lagi, mungkin kita bisa katakan Pulau Jawa ada di sekitar 65, Pulau Sumatera ada di sekitar 66, misalnya seperti itu. Dan seterusnya nanti seperti itu. Yang jelas kita sudah punya patokan berapakah derajat yang harus kita peroleh di Kabupaten Temanggung, yaitu 65,3 atau kalau 36 berarti 0,4. 65,4 inilah yang akan kita jadikan patokan untuk pengukuran arah kiblat. Nanti file Excel ini saya sharekan ke kalian untuk belajar kalian di rumah kira-kira bagaimana cara untuk mencari arah kiblat sendiri. Dan sudah saya contohkan tadi bagaimana cara menginputkan data, mulai dari data yang diperoleh desimal maupun data yang diperoleh itu dalam bentuk jam, menit, detik. Itu sama saja, tinggal dimasukkan sesuai kolomnya, nanti akan ditemukan sudut arah kiblatnya. Jadi sudut arah kiblat untuk Temanggung itu 65,4. Kita tulis B itu Temanggung ya, TMG itu 65,4. Ini harus dijadikan poin, harus dijadikan titik awal. Pertanyaan selanjutnya adalah dari sudut arah kiblat yang sudah kita peroleh ini di Temanggung 65,4. Lalu apa yang harus kita lakukan setelahnya? Otomatis kita harus mencari arah utara. Seperti halnya tadi yang kita sudah bahas. Di sini setelah kita menemukan sudutnya ini, sudut B sudah ketemu yang ini, maka kita perlu cari dulu garis yang ini. Di mana garis ini adalah garis menuju arah utara. Garis utara ini akan sulit kalau kita pakai kompas, karena sebagaimana yang kemarin perkuliahan sebelumnya kita bahas, kompas itu tidak menunjukkan ke arah utara yang kita inginkan. Kompas itu menunjukkan ke arah utara magnet bumi, bukan menuju ke arah utara sejati. Karena bumi itu muternya itu tidak lurus, tapi muternya miring. Muternya agak miring ya. Jadi bukan pada utara sejati, maka dari itu tidak disarankan untuk mencari atau mencari arah utara dengan menggunakan kompas. Maka di sini nanti akan saya contohkan simulasikan menggunakan bayang-bayang matahari. Oke, ini kita langsung untuk masuk ke simulasinya. Simulasi bagaimana cara untuk menentukan arah utara.
Kita rekap dulu tadi di mana Temanggung itu memiliki toleransi atau nilai beserta toleransinya itu ada di sekitar ya Temanggung itu sudut arah kiblatnya B-nya tadi itu sebesar 65,4 ya. 65,4 dan ini akan kita jadikan patokan. B 65,4 derajat ini kita tarik nanti dari arah utara sejati. Dari arah utara artinya PR pertama dalam menentukan arah kiblat dalam suatu tempat adalah mencari arah utara. Dan itu sebetulnya lebih sulit. Kalau perhitungannya kan gampang tinggal pakai aplikasi. Tapi yang lebih sulit adalah bagaimana di lapangan langsung, di tempat yang langsung kita mampu untuk menentukan arah utara. Sehingga kalau utaranya udah ketemu, kiblatnya pun akan ketemu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya nanti kita berbicara mengenai suatu tempat, anggap aja ini adalah tempat yang lapang, lalu kita memberdirikan suatu tongkat yang tegak, di mana tongkat tegak yang kita tancapkan di tanah itu dikenal juga sebagai tongkat istiwa ya. Tongkat istiwa ini nancap di tanah misalnya, nancap di tanah, tongkat istiwa nancap di tanah. Tongkat istiwa adalah tongkat yang ditancapkan tegak lurus. Tegak lurus artinya kalau kita ukur di sini itu 90 derajat. Lurus ke atas itu namanya istiwa, tongkat istiwa. Nah, tongkat istiwa semacam ini bisa dipakai untuk mencari arah utara sejati. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari jam berapa matahari berada di atas pas, atau yang kita kenal sebagai waktu istiwa, ini matahari. Ini jam berapa terjadinya? Matahari tepat di atas. Karena kita harus ketahui, matahari tepat di atas atau di tengah-tengah perjalanan itu tidak selalu di jam 12 siang. Kadang kan di jam setengah 12, bahkan kadang setengah 1, kadang 12/4, tergantung dari peredaran mataharinya. Dimana karena kita belum membahas waktu sholat, itu nanti kita cukup pakai waktu sholat yang ada di jadwal kalender aja bisa. Pakai yang ada di kalender atau pakai Google juga bisa. Nanti kita cari waktu duhur, karena waktu istiwa sama waktu duhur itu hampir sama. Bedanya kalau waktu duhur itu biasanya lebih lambat. Jadi kalau kita ketahui di Temanggung waktu duhurnya misalnya 12:05, maka biasanya istiwanya tinggal kita kurangi 2 menit, yaitu 12:03. Itu adalah waktu di mana matahari tepat berada di atas kepala, mudahnya gitu, atau tepat berada di atas di tengah-tengah perjalanan. Lalu nanti kita buat selisih misalnya 1 jam sebelum sama 1 jam setelah. Kita andaikan misalnya ini, atau jangan diandaikan lah, ini tadi tak lihat di kalender untuk waktu-waktu di tanggal ini menjelang tanggal 10-11 April 2021 itu waktu duhurnya ada di pukul 11.42. Artinya nanti bisa dicek di kalender Anda masing-masing atau di Google juga bisa waktu sholat hari ini, di mana waktu duhur itu jatuh pada di sekitar 11.42 untuk tanggal-tanggal di per awal April 2021 ya. Jadi di jam kalau duhurnya itu 11.42 ya, berarti istiwanya kita bisa kurangi 2 menit, karena biasanya memang dalam pembuatan waktu sholat itu diberi ihtiyat atau waktu hati-hati ditambah 2 menit. Karena kita tahu waktu istiwa, waktu ketika matahari tepat di atas kepala adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Dan waktu duhur dimulai setelah matahari tergelincir sedikit dari waktu istiwanya. Artinya kalau kita diketahui waktu duhurnya 11.42, kita bisa kurangi 2 menit sehingga ketemu waktu istiwanya 11.40. Ini waktu istiwanya 11.40. Nah, kalau sudah ketemu 11.40 baru nanti kita bagaimana cara untuk mencari arah utara. Cara mencari arah utara adalah kita cari selisih misalnya berapa? Yang mudah misalnya 1 jam sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah artinya kita cari waktu sebelum 1 jamnya berarti jam 10.40. Sejam setelahnya berarti jam 12.40. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah tinggal dilakukan pengamatan dari tongkat yang diberdirikan. Jadi ini adalah tanah ya, atau semen juga bisa sih.
lalu kita berdirikan sebuah tongkat. Kalau bisa tongkatnya itu runcing di pojok atasnya, lalu tongkatnya ini tegak lurus, lalu kita amati bayang-bayang pukul 10.40. 10.40 kan berarti matahari masih di sini. Kalau matahari masih di sini, maka pasti bayang-bayangnya di sini. Misalnya bayang-bayang yang 10.40 runcingnya pojoknya di sini, maka yang ini nanti ditandai pakai pulpen atau spidol di sini. Ditandai pakai spidol. Lalu nanti ketika pukul 12.40 juga ditandai misalnya bayang-bayangnya di sini. Misalnya di sini. Nah, jadi ada 2 titik bayang-bayang pojok dari tongkat istiwanya. Dari 2 ini nanti ditarik garis lurus. Setelah ditarik garis lurus, garis inilah nanti yang disebut sebagai garis barat dan timur. Ini barat, ini timur. Loh, tadi kan pengen mencari utara dan selatan, pengen mencari arah utara, kok malah barat dan timur? Kalau sudah ditemukan barat dan timur, kan untuk mencari arah utara selatannya lebih mudah. Jadi tinggal dibuat garis melintang yang tegak lurus dengan garis yang sudah dibuat. Itu sudah selesai. Nanti kalau utaranya udah ketemu, baru nanti diukur dengan menggunakan busur sebesar 65,4 derajat dari arah utara. Nanti akan ketemu arah kiblat. Itulah metode menggunakan bayang-bayang matahari untuk kiblat di suatu tempat. Di mana ini yang saya contohkan adalah di tempat Temanggung ya. Nanti mungkin akan ada kendala terbesarnya di sini. Bagaimana cara untuk membuat suatu tongkat yang bisa tegak lurus dari tanah ke atas? Itu agak sulit. Maka dari itu ada solusi yang lain, yaitu dengan menggunakan benang yang digantung. Misalnya kita punya tempat atau papan atau kayu yang seperti ini, yang kita kayunya itu misalnya untuk menggantungkan benangnya ya. Jadi misalnya ini tanah ada kayu berbentuk seperti ini misalnya. Lalu di sini kita kasih benang kita gantungkan ke bawah. Lalu di sini ada pemberat. Kita kasih pemberat. Otomatis kalau ini kok benang seperti ini tanah, kita gantungkan benang seperti itu, otomatis benang ini pasti akan tegak lurus dengan tanah, pasti akan lurus ke atas. Itu sudah hukum gravitasi bumi seperti itu. Jadi ini tegak lurus. Tinggal nanti di sini kita kasih penanda, misalnya kita buat paku di sini, paku kita ikat di benangnya. Sehingga nanti ketika jam tadi 10.20 juga akan terbentuk bayangan, di mana bayangan yang kita cari adalah bayangan ini, bayangan paku dan benangnya ini. Bayangan pertemuan benang dan pakunya. Misalnya 10.40, bayangannya itu kan ada di sini berarti. Bayangannya nanti akan ada di sini untuk ininya, benangnya itu, benang seperti ini, lalu akan pemberatnya kan seperti ini. Bayangannya, lalu akan ada pakunya di sini, bayangan pakunya di sini. Paku yang sudah diikat di benangnya. Lalu pada pukul 12.40 akan ada pula bayangan yang ada di sini. Misalnya ini pemberat, benang, lalu paku di sini, bayangan paku. Nah, bayangan antara paku dan benang inilah nanti yang dijadikan patokan, paku dan benang ini. Lalu tinggal ditarik garis lurus. Ingat ya, ini bayangan ini dilihat di buminya, di tanah datar, di tempat yang datar. Jadi nanti tinggal ditarik garis lurus sehingga ketemu arah barat dan timur. Setelah ketemu arah barat dan timur, maka bisa ketemu arah utara dan selatan. Itu untuk mengatasi solusi kesulitan dalam membuat sesuatu kayu yang bisa lurus ke atas ya. Tinggal memakai benang yang atasnya diikat paku, dan tentu saja di bawahnya pemberat biar benangnya bisa lurus ke bawah sesuai dengan hukum gravitasi bumi. Itu secara teori. Nanti kita coba, saya akan upload bagian kedua, video bagian kedua tentang praktek langsungnya pengukuran arah kiblat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.